kami CGP Angkatan 5 Kabupaten Blora akan melakukan praktek kucing dan observasi. Saya Jasmi dan rekan saya Latifani Putri Nurfahmi akan mempersembahkan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Pertama kali, untuk kegiatan pra-observasi, kami sudah mendiskusikan terkait dengan rubrik penilaian percakapan kucing. Dalam penerapan, kami melakukan prinsip kucing yaitu 1. Kemitraan, 2. Proses kreatif, dan 3. Memaksimalkan potensi. Kemudian, kompetensi coaching yang akan kami kembangkan dan diobservasi adalah 1. Dapat mendengarkan dengan rasa, 2. Dapat membuat pertanyaan berbobot dan terbuka, dan ketiga, membuat pertanyaan sesuai dengan alur tirta. Sedangkan kompetensi yang akan diobservasi adalah 1. Kehadiran penuh, 2. Mendengarkan secara aktif, 3. Mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baiklah, kami akan melaksanakan praktek kucing. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Putri. Waalaikumsalam, Bu Jasmi, silahkan duduk. Bagaimana kabarnya Bu Putri? Alhamdulillah baik, Bu Jasmi. Oh iya Bu, besok kan Bu Putri mau melaksanakan kucing bersama Bu Fani ya? Iya Bu, benar sekali, besok saya akan melaksanakan kucing dengan Bu Fani. Kira-kira apakah saya boleh tahu persiapan apa yang sudah Ibu Putri lakukan untuk besok? Alhamdulillah Bu Jasmi, saya sudah mulai menyusun strategi untuk melakukan proses kucing besok dengan Bu Latifani. Yang pertama, saya akan mencoba hadir dengan sepenuh hati saat proses kucing tersebut. Yang kedua, saya akan menjadi pendengar aktif, di mana saya akan sedikit bicara dan saya akan mendengarkan keluh kesah dari Bu Fani. Yang ketiga, saya akan mencoba bertanya, mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan memperhatikan alur tirta agar Bu Latifani dapat mudah untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Di mana pertanyaan-pertanyaan yang akan saya buat besok adalah pertanyaan yang dapat menggiring Bu Latifani agar Bu Latifani dapat menemukan solusi dari potensi-potensi yang sudah ada di dalam diri Bu Latifani. Begitu ya Bu, berarti persiapannya sudah matang ya Bu ya? Insya Allah sudah Bu. Kira-kira Bu Putri sudah tahu belum rubrik penilaian untuk besok? Kemarin saya sudah mencoba membuka LMS tentang bagaimana yang harus diperhatikan dalam proses kucing besok. Ya Bu, sekarang saya akan melakukan diskusi dengan Bu Jasmi agar proses kucing besok dapat terlaksana dengan baik. Sebagai Bu pengamat, Bu Jasmi, monggo kalau memberikan arahan-arahan kepada saya agar proses kucing yang saya lakukan dapat berjalan dengan baik. Iya, di rubrik itu kalau kita baca ya Bu ya, kan ada 3 ya, yaitu yang pertama yaitu prasupervisi, terus yang kedua kegiatan observasi, dan yang ketiga adalah pasca supervisi. Dalam kegiatan itu penilaiannya juga ada 3, yaitu tidak dilakukan sama sekali, itu nilainya yang paling rendah. Terus yang kedua dilakukan namun belum selesai, dan yang ketiga dilakukan dan sudah sesuai dengan prinsip kucing, yaitu kemitraan, kreatif, dan memaksimalkan potensi. Berarti Bu sudah paham dari ketiga ini ya Bu Putri? Insya Allah sudah Bu.
Terus berikutnya kan ada 3 juga penilaian kompetensi yang akan dikembangkan. Kira-kira yang akan dikembangkan kompetensi apa dari ketiga kompetensi ini? Yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira dari ketiga kompetensi ini yang akan Ibu kembangkan yang kompetensi apa? Begini Bu Jasmi, untuk kemampuan mendengarkan dan hadir dengan sepenuh hati, kemarin sudah saya terapkan pada proses coaching saat saya menjadi coach. Dan itu menurut saya sudah bisa saya penuhi, sudah bisa saya lakukan. Di sini yang perlu saya kembangkan adalah bagaimana caranya saya menyusun pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, di mana pertanyaan itu dapat menggiring Bu Latifani untuk menemukan solusi dari apa yang Bu Latifani rasakan. Jadi Bu Latifani dengan proses coaching ini dapat mengatasi masalahnya sendiri dan menggunakan apa yang sudah ada, kemampuan-kemampuan yang sudah ada pada dirinya dengan pertanyaan yang berbobot dan terbuka yang akan saya berikan kepada beliau. Oh gitu ya Bu. Kalau begitu kompetensi yang akan saya observasi yang saya utamakan nanti untuk yang mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu Putri ya. Iya Bu. Baik, berikutnya Bu Putri, saya kan akan mengobservasi terkait pertanyaan yang berbobot. Kira-kira indikator apa yang akan dilaksanakan oleh Bu Putri dalam melakukan coaching itu? Indikator yang saya lakukan adalah pertama, saya akan mencoba membuat pertanyaan dengan langkah-langkah sesuai dengan alur tirta agar pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan ini dapat menggiring Bu Latifani untuk menemukan solusi yang terbaik bagi dirinya. Yang kedua, saya akan mencoba hadir dengan sepenuh hati, yaitu saya akan mencoba teknik stop, teknik meaningful agar proses coaching yang saya lakukan dengan Bu Latifani ini tidak berjalan kaku tapi berjalan apa adanya, dan Bu Latifani juga tidak takut untuk mencurahkan segala unek-uneknya kepada saya. Selain itu, saya ingin sekali untuk bisa menjadi pendengar yang baik kepada Bu Latifani. Saya akan sedikit berbicara, tetapi saya akan mencoba menggali apa potensi-potensi yang sudah dimiliki Bu Latifani untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi, seperti itu Bu Jasmi. Ya, luar biasa sekali Bu Putri. Baik Bu, berarti ada 3 kompetensi yang akan dicapai dalam kegiatan ini ya Bu ya. Yang pertama tadi adalah kehadiran penuh dengan teknik stop dan mindfulness. Terus yang kedua mendengarkan aktif, yaitu Bu Putri akan mendengarkan dengan rasa, mengajukan pertanyaan berbobot. Bu Putri akan mengajukan pertanyaan yang terbuka kepada coach atau Bu Latifani ya Bu ya. Iya Bu. Ya, kalau begitu terima kasih Bu Putri. Kira-kira itu saja proses tanya jawab untuk pengamatan hari ini. Semoga sukses nanti dalam kegiatan coachingnya dengan Bu Latifani. Amin Bu, semoga proses coaching yang saya lakukan dengan Bu Latifani dapat memberikan solusi yang terbaik untuk dapat diterapkan Bu Latifani dalam menghadapi masalah tersebut. Terima kasih Bu Jasmi, waktu yang diberikan kepada saya untuk melakukan pengamatan besok. Iya, terima kasih juga Bu Putri. Iya. Saya pamit dulu ya Bu ya. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu ya Bu Putri. Iya Bu. Selamat sore Bu Latifani, bagaimana kabarnya di sore hari ini? Alhamdulillah Bu Putri, saya sehat. Bagaimana dengan Bu Putri? Alhamdulillah Bu Fani, saya juga sehat, bahagia di hari ini. Bu Fani, kemarin Bu Fani
ingin menyampaikan sesuatu hal kepada saya. Monggo, jika Bu Fani mempunyai unek-unek, Bu Fani sampaikan saja kepada saya. Mungkin saya bisa membantu mengatasi solusi dari Bu Fani. Iya, begini Bu Putri, saya itu ada masalah sedikit tentang siswa saya. Siswa saya itu ada rasa cemburu kepada siswa yang lain yang notabene itu dia menyandang disabilitas. Dan apa yang ingin Bu Fani peroleh dari percakapan kita sore hari ini? Iya, begini Bu Putri, saya sedikit mempunyai masalah tentang siswa saya, yaitu bagaimana dia itu merasa cemburu kepada siswa yang lain yang notabene itu dia mempunyai cacat disabilitas. Nah, pada waktu pembagian rapot, siswa yang si A, si namanya itu Nindi, dia itu tidak naik kelas. Nah, sedangkan siswa yang satu yaitu namanya Alivia, itu dia itu penyandang disabilitas, dia itu naik kelas. Nah, sedangkan yang Nindi yang dia normal itu tidak naik kelas, karena dalam hal ini itu dia merasa cemburu, merasa kenapa saya yang bisa, yang normal itu tidak naik kelas, padahal yang dia yang notabene disabilitas itu malah naik kelas, seperti itu Bu. Jadi saya itu merasa bagaimana cara mengatasi permasalahan ini terkait siswa satunya itu yang cemburu, begitu Bu. Iya, jadi begini Bu Latifani, sebelum Bu Latifani itu memecahkan solusi, menemukan solusi, bagaimana cara mengatasi permasalahan antara kecemburuan dua anak tadi ya Bu, saya ingin mengajak Bu Latifani mengingat-ingat kembali tentang penyebab kejadian tersebut. Kira-kira penyebab utama terjadinya kecemburuan antara kedua siswa tersebut apa ya Bu? Iya, seperti ini Bu. Kita sebagai guru pastinya juga membedakan antara siswa itu disabilitas dan juga normal. Pada siswa yang disabilitas itu tentunya kita mempunyai rentang nilai atau KKM yang berbeda dengan siswa yang lain yang normal. Tentunya kita juga mempunyai dasar-dasar penilaian utama, bisa membedakan dasar-dasar nilai yang kita nilai siswa itu berbeda-beda karena memang siswa kita itu berbeda, yaitu tidak bisa dipungkiri karena dia memang cacat dari lahir dan juga yang satunya itu normal. Nah, pada sebetulnya siswa itu yang disabilitas itu layaknya berada di SLB, tapi mungkin karena faktor ekonomi, faktor orang tua yang belum siap dan belum bisa menyekolahkan anaknya di SLB, mungkin memang tetap di SD saya itu siswa itu tetap sekolah di sana. Nah, dalam hal ini saya juga sebagai guru, sebagai terutama wali kelas juga mempunyai KKM tersendiri untuk siswa tersebut karena memang dalam hal ini siswa itu berbeda-beda ya. Kita itu sebagai guru juga mempunyai rentang nilai KKM tersendiri untuk siswa kita yang notabene itu disabilitas. Nah, mungkin dari permasalahan ini saya belum menyampaikan, belum memberi pemahaman yang baik kepada si Nindi bahwa kemampuan anak itu mempunyai tingkatan yang berbeda-beda, khususnya bagi siswa yang disabilitas, seperti itu Bu. Iya, jadi setelah saya mendengar ceritanya dari Bu Fani tadi, kira-kira penyebab masalah anak itu mengalami kecemburuan terhadap temannya itu karena tadi masih ada perbedaan, Bu, perbedaan perlakuan, mungkin perbedaan perlakuan kepada anak yang normal dan anak yang disabilitas. Karena tadi kemampuan dari setiap anak itu berbeda-beda antara kemampuan anak yang normal dan kemampuan anak yang disabilitas. Dari identifikasi masalah, penyebab yang dapat menyebabkan kecemburuan tadi,
kira-kira apa yang bisa Bu Latifani lakukan agar masalah ini itu dapat teratasi, Bu? Apa, Mbak? Rencana apa yang akan Ibu Latifani lakukan untuk mengatasi permasalahan ini, terutama untuk mengatasi kasus secara langsung di kelas dulu, Bu. Jadi Bu Latifani bisa membuat rencana aksi apa selama pembelajaran di kelas, setelah itu di pembelajaran di lingkup sekolah, apa yang Bu Latifani bisa lakukan? Iya, yang pertama mungkin saya akan memberi pemahaman kepada siswa yang notabene itu yang normal, semuanya akan saya beri pemahaman yang baik karena memang perbedaan itu tidak bisa disamaratakan karena dia memang tidak bisa diiri ya menurut saya, Bu, karena dia itu memang cacat dari lahir dan kemampuannya pun itu sudah baik menurut saya karena dengan kondisinya yang seperti itu. Menurut kami sebagai wali kelas itu memang sudah dia sebagai seorang yang disabilitas itu sudah baik dalam mengikuti pembelajaran yang saya lakukan. Yang kedua mungkin saya akan meminta solusi, meminta pendapat kepada kepala sekolah dan juga rekan sejawat untuk mengatasi hal tersebut. Yang kedua, saya selanjutnya akan menemui Bapak Kepala Sekolah, meminta solusi, meminta pendapat, dan juga kepada rekan sejawat untuk mengatasi masalah tersebut. Iya, benar sekali Bu Latifani. Rencana aksi yang Ibu susun tadi itu bisa digunakan untuk mengatasi permasalahan tadi. Potensi-potensi yang Ibu miliki, misalnya potensi Ibu sebagai wali kelas, Ibu sudah melakukan hal terbaik, yaitu berkoordinasi dengan orang tua siswa terlebih dahulu, tadi seperti yang sudah dijelaskan Ibu Latifani. Untuk memperoleh keputusan bersama, Ibu juga melibatkan kepala sekolah dan rekan guru sejawat untuk dapat memberikan solusi terbaik dari permasalahan ini. Sekarang seperti ini Ibu Latifani. Rencana aksi sudah ada, gambaran untuk menyelesaikan masalah ini sudah ada. Sekarang komitmen atau tanggung jawab apa yang akan Ibu lakukan untuk dapat menerapkan rencana aksi ini, Bu? Agar rencana aksi ini dapat berjalan dengan baik, apa yang seharusnya diperoleh anak, hak anak untuk belajar, baik itu anak yang normal dan anak yang cacat ini, semua dapat terpenuhi tanpa adanya rasa iri antar individu tadi. Kira-kira komitmen apa yang akan Ibu Latifani lakukan? Iya, yang pertama mungkin saya akan memberi pemahaman itu kepada siswa dan juga akan memberi pemahaman kepada orang tua bahwa memang anak yang disabilitas ini tidak patutlah ya Bu untuk diiri, tidak patut untuk diiri. Yang selanjutnya juga akan juga akan meminta pendapat kepada Bapak Kepala Sekolah dan juga rekan sejawat. Apabila memang masalah ini belum dapat terselesaikan, mungkin saya akan meminta pendapat dari Bapak Pengawas atau mungkin bahkan dari Dinas Pendidikan. Begitu, Bu. Iya, alhamdulillah. Komitmen Ibu Latifani sudah dapat dilakukan, komitmen yang Ibu buat tadi sudah bisa dilakukan untuk mendukung rencana aksi yang akan Ibu lakukan tadi. Kira-kira bagaimana perasaan Ibu setelah Ibu melakukan proses coaching ini? Iya, alhamdulillah Bu Putri, saya merasa lega karena memang itu menjadi unek-unek saya. Ya, alhamdulillah sekarang sudah bercerita dengan Bu Putri, saya menjadi lega dan saya menemukan solusi yang akan saya capai untuk permasalahan saya. Iya, alhamdulillah Bu. Jika percakapan kita di sore hari ini memberikan manfaat untuk Bu Latifani dalam menyelesaikan kasus tadi. Semoga kasus Bu Latifani itu dapat segera teratasi biar Bu Latifani itu tidak terbayang angan-angan, keresahan, nggih. Sehingga Bu Latifani dapat lancar menjalankan tugasnya sebagai guru, sebagai wali kelas. Tentunya tidak ada kecemburuan sosial lagi di kelas Bu Latifani.
Semoga percakapan kita di sore hari ini dapat membawa manfaat ya Bu Latifani. Iya, Bu. Ya, terima kasih Bu Latifani atas waktunya sudah mau mampir ke sini kita bercakap-cakap untuk menyelesaikan masalah Bu Latifani. Dan Bu Latifani juga dapat menemukan solusi terbaik dari apa yang Ibu alami. Iya, terima kasih Bu Putri. Saya sudah merasa lega dan tentunya saya berterima kasih kepada Bu Putri karena sudah meluangkan waktunya untuk saya. Sama-sama Bu Latifani, salam sehat dan bahagia selalu. Iya, siap. Selamat Bu Latifani dan Bu Putri, proses coaching sudah dilakukan. Sekarang saya sebagai pengamat akan menyampaikan hasil dari pengamatan saya mengenai proses coaching tadi ya Bu. Dari praktek coaching sore hari ini, tujuan coaching sudah jelas, sudah disampaikan secara jelas, dan Ibu Putri sebagai coach, ke Bu Fani sebagai coach, kemudian identifikasi pertanyaan-pertanyaan yang diberikan coach, terbuka dan mampu memberikan tanggapan dari coach. Untuk rencana aksi, coach sudah mampu memberikan pertanyaan pengambilan keputusan yang akan diambil sendiri oleh coach. Untuk tanggung jawab, coach juga sudah mampu mengarahkan untuk membangun komitmen dan juga sudah berbasis rubrik penilaian model alur Tirta. Bu Putri juga sudah menjadi coach yang baik. Ya, Bu Putri sudah menjadi pendengar yang baik, sudah hadir secara penuh sehingga Bu Fani merasa nyaman untuk menceritakan semua masalahnya. Bu Fani juga terlihat sangat lega dan bahagia karena sudah menemukan solusi dari permasalahan yang Ibu Fani ceritakan ya. Demikian tugas coaching modul 2.3 demonstrasi kontekstual ya, sudah kita lakukan bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Jasmine. Waalaikumsalam Bu Fani. Monggo silahkan duduk. Iya. Nah, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Bu Fani. Bu Fani bagaimana? Alhamdulillah. Menanggapi WA Bu Jasmine yang kemarin untuk saya menjadi pengamat atau observer, saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Jasmine. Apakah siap Bu? Iya siap Bu, bagaimana? Iya. Nah, saya akan menjadi observer ya Bu besok pada coaching antara Bu Jasmine dengan Bu Putri. Apakah seperti itu? Iya, rencananya besok memang saya akan melaksanakan coaching bersama Ibu Putri Bu. Iya. Kalau saya boleh tahu Bu, persiapan apa yang sudah Bu Jasmine lakukan untuk kegiatan coaching besok dengan Bu Putri? Iya, saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan berbobot untuk Bu Putri supaya Bu Putri dapat menceritakan semua permasalahan yang telah dihadapi Bu Putri. Saya juga menyiapkan pertanyaan tersebut untuk mengarahkan Bu Putri supaya Bu Putri dapat menemukan solusi dari permasalahan yang Bu Putri hadapi. Selain itu, saya juga akan berusaha hadir sepenuhnya dalam proses coaching besok. Setelah itu saya juga akan menjadi pendengar yang baik untuk Bu Putri supaya Bu Putri itu bisa leluasa dalam menyampaikan segala permasalahan yang dihadapi oleh beliau. Seperti itu Bu. Iya, bagus sekali. Berarti persiapannya sudah sangat matang sekali ya Bu Jasmine. Iya, insya Allah Bu Fani. Nah, untuk proses coaching besok Bu, apakah Bu Jasmine sudah mengetahui rubrik-rubrik penilaian yang diinginkan oleh fasilitator?
Kemarin saya sudah membuka, Bu. Saya juga sudah membacanya. Tapi baru sedikit mungkin yang saya pahami. Mungkin kita nanti bisa berdiskusi, Bu Fani. Iya, siap. Saya akan mengingatkan kembali ya Bu Jasmi, dari rubrik penilaian yang ada di LMS itu ada 3, yaitu yang pertama prasupervisi, yang kedua yaitu kegiatan observasi itu, yang ketiga yaitu pasca observasi. Dalam kegiatan itu penilaiannya pun ada 3. Yang pertama strategi coaching itu dilakukan belum dilakukan sama sekali, yaitu akan mendapat nilai paling rendah. Yang kedua, strategi coaching itu dilakukan tapi belum selesai, maka akan mendapat nilai bagus. Yang ketiga yaitu strategi coaching itu dilakukan dan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching, akan mendapatkan nilai sangat bagus. Nah, saya ingatkan kembali Bu Jasmi, prinsip coaching itu ada 3, yaitu yang pertama kemitraan, yang kedua kreatif, dan yang ketiga yaitu memaksimalkan potensi. Nah, berarti Bu Jasmi sudah paham ya dengan 3 kompetensi yang saya terangkan tadi. Iya, Bu, insya Allah. Terima kasih ya, Bu, telah menerangkan lagi kepada saya sehingga saya lebih paham. Iya. Untuk selanjutnya Bu Jasmi, dari ketiga penilaian kompetensi itu tadi, yang akan dikembangkan oleh Bu Jasmi itu yang mana? Saya ingatkan kembali, 3 kompetensi penilaian itu, yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira kompetensi apa yang akan dikembangkan oleh Bu Jasmi? Menurut saya ketiga kompetensi itu semuanya penting, Bu. Tapi untuk saya pribadi, untuk yang kompetensi kehadiran penuh dan juga pendengar aktif itu sudah saya kuasai ketika saya menjadi coach. Dan mungkin yang nanti menjadi yang akan Ibu observasi lebih lanjut yaitu tentang membuat pertanyaan yang berbobot, karena di situ saya masih harus banyak belajar, Bu, untuk membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot yang bisa mengarahkan coach untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Oke, baik. Berarti yang nanti saya akan amati dari 3 kompetensi itu, yang saya utamakan adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot ya, Bu ya? Iya, Bu. Nah, baik. Kalau begitu, Bu Jasmi, kira-kira indikator apa yang akan Bu Jasmi lakukan dalam melakukan coaching besok dengan Bu Putri? Iya, baik Bu, untuk kehadiran penuh ada beberapa hal yang akan saya laksanakan dengan teknik stop dan mindfulness, di mana saya akan mendengarkan dengan seksama, dengan sepenuh hati apa yang diceritakan oleh Ibu Putri, sehingga saya bisa memahami permasalahan yang beliau ceritakan. Yang kedua, saya juga akan menjadi pendengar yang aktif. Saya akan sedikit berbicara dan banyak mendengarkan. Yang ketiga, saya akan membuat atau mengajukan beberapa pertanyaan berbobot sehingga saya bisa mengarahkan Ibu Putri untuk lebih leluasa menceritakan segala permasalahan beliau, sehingga beliau bisa menemukan solusi-solusi yang terbaik untuk permasalahan yang dihadapi oleh beliau. Oke, baik Bu, berarti ada 3 kompetensi ya yang akan dicapai dalam kegiatan tersebut. Yang pertama tadi ada kehadiran penuh, yaitu dengan teknik stop dan mindfulness. Yang kedua mendengarkan aktif, yaitu Bu Jasmi akan mendengarkan dengan rasa. Dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, Bu Jasmi juga akan mengajukan pertanyaan yang terbuka kepada Bu Putri agar Bu Putri dapat menemukan solusi
atas permasalahan yang Bu Putri hadapi. Nah, terima kasih Bu, kiranya itu yang menjadi proses tanya jawab hari ini sebelum saya menjadi observer untuk Bu Jasmi melakukan coaching bersama dengan Bu Putri. Semoga besok kegiatan coaching bersama Bu Putri berjalan dengan lancar dan semoga saya juga menjadi observer yang baik dan menjadi pengamat yang baik untuk kegiatan besok. Amin. Terima kasih ya Bu Fani. Iya Bu Jasmi. Oh kalau begitu saya mohon pamit dulu karena ada kegiatan lain. Iya. Terima kasih Bu Fani atas waktunya. Iya Bu Jasmi. Assalamualaikum Bu Jasmi. Waalaikumsalam Bu Fani. Hati-hati di jalan ya Bu Fani. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Jasmi dan Bu Putri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Fani. Iya, hari ini Bu Putri dan Bu Jasmi akan melakukan coaching ya? Iya. Dalam hal ini saya meminta izin kepada Bu Putri dan Bu Jasmi untuk menjadi observer dalam kegiatan coaching hari ini. Iya, siap. Semoga coaching Bu Jasmi dan Bu Putri berjalan dengan lancar. Amin. Ya. Silahkan, monggo. Assalamualaikum Bu Jasmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Putri. Gimana, apa kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Tapi hari ini saya ada sedikit masalah yang membuat saya tidak nyaman. Masalah apa Bu Putri? Mungkin bisa diceritakan? Iya, saya akan bercerita kepada Bu Jasmi untuk masalah yang saya alami ini. Jadi begini Bu, seminggu terakhir ini murid saya itu tidak masuk sekolah. Sudah banyak cara saya lakukan untuk mengatasi masalah ini, tetapi masih saja murid itu membolos. Kira-kira apa yang harus saya lakukan ya Bu? Gini Bu Putri, sebelumnya dari percakapan kita nanti, tujuan Ibu Putri yang ingin Ibu dapatkan dari saya itu apa? Iya Bu, tujuan dari percakapan kita sore hari ini saya ingin menemukan solusi terbaik untuk mengatasi kasus murid saya itu. Jadi murid saya ini dapat belajar lagi ke sekolah dengan baik agar kami dapat bersama-sama belajar dengan efektif, tidak ada murid yang tertinggal seperti itu Bu. Begitu. Mungkin bisa Ibu Putri ceritakan langkah-langkah apa yang sudah Ibu lakukan untuk masalah Ibu tadi. Iya, jadi seperti ini Bu. Ketika murid saya tidak masuk 3 hari kemarin, saya mencoba menghubungi orang tuanya lewat pesan WA. Mengapa murid ini tidak masuk? Setelah saya menghubungi orang tuanya menjawab bahwa anak ini di rumah sibuk sekali main HP dan menjadi temperamen, malas untuk ke sekolah, seperti itu Bu. Oh begitu. Terus apalagi yang sudah Ibu Putri lakukan selain itu? Yang sudah saya lakukan adalah saya mencoba mendatangi anak itu secara langsung ke rumahnya. Tetapi anak itu membuat kesepakatan besok saya masuk Bu, dan ternyata keesokan harinya anak itu tetap tidak masuk lagi. Setelah saya telepon anak itu tidak mau mengangkat dan orang tuanya juga bingung Bu. Oleh karena itu saya ingin mencari solusi, kira-kira bagaimana ya Bu untuk mengatasi masalah ini. Begitu. Terus rencana Bu Putri selanjutnya untuk menyelesaikan masalah Ibu Putri tersebut kira-kira apa Bu? Apa seperti ini ya Bu? Saya mencari teman dekat anak itu di kelas ya. Saya ajak teman dekatnya itu untuk merayunya. Biasanya kalau teman dekatnya yang merayu, anak itu akan mau. Saya akan mencoba mengajak teman terdekat dari anak itu. Setelah itu saya meminta izin kepada kepala sekolah untuk membuat surat rekomendasi kepada orang tuanya agar pihak sekolah itu juga mau mengatasi masalah ini bersama-sama. Kepala sekolah juga terbuka memberikan
apa yang ingin orang tua tersebut lakukan. Begitu, bagus Iya. Bu Putri. Mungkin adakah seseorang atau siapa yang bisa membantu Bu Putri dalam hal ini? Mungkin ya teman dekat murid tadi, Bu. Selain itu saya akan meminta bantuan kepala sekolah, Bu. Saya mencoba datang dengan kepala sekolah. Mungkin kalau dengan Pak Kepala Sekolah murid tersebut menjadi takut atau menjadi jera. Dan Pak Kepala Sekolah saya mintai untuk membuatkan komitmen bersama dengan anak tersebut seperti itu. Jadi sama-sama anak itu membuat komitmen dan disaksikan oleh kepala sekolah. Jadi jika anak itu tidak menyepakati komitmen tersebut, anak itu pasti akan merasa takut dengan kepala sekolah seperti itu. Iya, bagus sekali rencana Bu Putri. Memang kolaborasi itu sangat penting ya Bu Putri ya. Iya, Jadi Bu. kita tidak bisa berjalan sendiri. Iya. Terus komitmen apa yang akan Ibu lakukan dalam menjalankan rencana Ibu tadi? Komitmen yang akan saya lakukan ya tadi meminta pendapat kepada anak, misalnya dengan menyelesaikan masalah menggunakan segitiga restitusi dengan kepala sekolah, dan saya akan berkomitmen apabila anak tersebut tidak melakukan komitmen yang sudah disepakati, maka saya akan mengingatkan anak tersebut dengan membawa kesepakatan-kesepakatan yang sudah kita sepakati, dan kesepakatan-kesepakatan itu bisa saya buat tertulis. Jadi ketika anak itu melanggar lagi, saya berikan kesepakatan-kesepakatan yang sudah disepakati. Kalau saya hanya mengingatkan saja, mungkin anak akan tidak lebih percaya. Tapi kalau dia menyepakati, dia mau bertanda tangan, pasti dia akan mau melaksanakannya, bentuk tanggung jawab anak tersebut. Iya, bagus. Semoga apa yang menjadi komitmen Ibu, rencana Ibu dapat berjalan dengan lancar sehingga anak tersebut bisa masuk sekolah lagi dan bersemangat lagi untuk sekolah ya Bu Putri Ya, ya. amin, 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 Bu. Semoga anak ini mau bersekolah lagi, mau belajar bersama-sama, agar kita dapat belajar dengan maksimal, tidak ada yang tertinggal. Jika ada yang tertinggal nanti gurunya sendiri, saya sendiri yang akan keteteran, mengulangi materi dari nol lagi seperti itu, Bu. Semoga masalah ini cepat teratasi dan anak didik saya dapat mencapai tujuan pembelajaran yang ditentukan. Amin. Bagaimana perasaan Ibu Putri setelah melakukan coaching ini, setelah melakukan percakapan ini, apakah Ibu Putri sudah merasa menemukan solusi dari masalah yang Ibu Putri ceritakan tadi? Alhamdulillah sudah, Bu. Saya sudah lega dengan Alhamdulillah. coaching yang kita lakukan ini. Terima kasih Bu Jasmi atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Semoga saya besok mampu menerapkan rencana aksi dan solusi yang sudah saya buat tadi. Alhamdulillah, semoga semuanya lancar, semuanya sukses ya Bu Putri ya. Iya. Iya. Terima kasih Bu Jasmi atas waktunya. Saya izin karena saya ada keperluan lain. Iya, selamat menjalankan tugas selanjutnya Bu Putri. Semoga sukses ya. Iya. Baik Bu Putri dan Bu Jasmi, proses coaching, praktik coaching yang telah dilakukan oleh Bu Putri dan Bu Jasmi sudah berjalan. Saya amati lancar sekali ya Bu Putri dalam memaparkan masalahnya kepada Bu Jasmi, begitupun sebaliknya Bu Jasmi juga mendengarkan aktif. Bu Jasmi juga memberikan kehadiran penuh dalam mendampingi Bu Putri dalam menyelesaikan masalahnya. Dari kegiatan hari ini, umpan balik yang saya dapat, yang saya catat dalam coaching hari ini yaitu Bu Jasmi sebagai coach sudah mempunyai tujuan coachingnya sudah jelas. Nah, selanjutnya tujuannya sudah disampaikan secara jelas dari Bu Jasmi ke Bu Putri sebagai coach. Kemudian diidentifikasi pertanyaan-pertanyaan yang diberikan Bu Jasmi terbuka dan mampu memberikan tanggapan dari Bu Putri selaku coach. Nah, selanjutnya Bu Putri juga sudah menjadi
coach yang baik dan Bu Putri itu saya lihat dia merasa nyaman bercerita dengan Bu Jasmi. Nah, selanjutnya Bu Jasmi juga menjadi pendengar yang baik dan sudah menjadi hadir secara penuh dalam kegiatan coaching ini. Untuk rencana aksi coach yang sudah kita bahas kemarin sebelum kegiatan coaching hari ini, Bu Jasmi sudah mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yaitu dengan cara pengambilan keputusan yang akan diambil sendiri oleh coach, yaitu Bu Putri. Untuk tanggung jawab selanjutnya, Bu Jasmi juga sudah mampu mengarahkan Bu Putri untuk membangun komitmen dan juga sudah sesuai dengan rubrik penilaian model Alur Tirta. Nah, semoga dalam pertemuan coaching hari ini dan saya selaku sebagai observer bisa menjadikan gambaran saya kelak apa yang akan saya lakukan ketika mempunyai masalah yang sama yang dihadapi oleh Bu Putri. Sudah, terima kasih atas waktunya. Saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Latifani, apakah ada waktu sebentar Bu? Iya, waalaikumsalam Bu Putri, silakan duduk Bu. Monggo, Iya, Bu. terima kasih Bu Latifani. Iya Bu, setelah saya menerima pesan WA dari Bu Latifani tadi pagi, bahwasanya besok Bu Latifani akan melaksanakan proses coaching dengan Bu Jasmi. Bu Latifani, di sini saya ingin matur bahwa besok saya akan menjadi pengamat atau observer dalam proses coaching yang Ibu lakukan dengan Bu Jasmi. Bolehkah saya bertanya-tanya tentang kesiapan apa saja yang sudah dilakukan Bu Latifani untuk proses coaching besok? Iya, terima kasih Bu. Monggo silahkan, saya akan menjawab pertanyaan Bu Putri. Iya Bu Latifani. Pertanyaan yang pertama, tentang kesiapan yang sudah Bu Latifani lakukan, yang sudah Bu Latifani rancang untuk proses coaching besok, kira-kira persiapan apa saja Ibu yang Ibu sudah lakukan? Iya Bu, pertama saya akan menjadi pendengar yang aktif. Yang kedua saya akan hadir secara penuh, dan yang ketiga akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Jasmi. Iya, benar sekali Bu. Proses persiapan yang Ibu Latifani lakukan untuk proses coaching besok sepertinya sudah matang sekali ya Bu. Iya Bu Putri, insya Allah sudah matang. Iya, pesan dari Bapak Fasilitator bahwasanya sebelum kita melakukan proses coaching, agar proses coaching yang kita lakukan itu berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, maka kita harus memperhatikan pedoman atau rubrik penilaian yang sudah ada di LMS. Kira-kira Bu Latifani apakah sudah melihat-lihat, membuka, sudah mengetahui bagaimana penilaian yang diharapkan oleh Bapak Fasilitator seperti yang sudah ada di LMS? Iya Bu, kemarin alhamdulillah saya sudah membuka LMS dan saya juga sudah memahami rubrik penilaian yang diinginkan oleh Bapak Fasilitator. Iya Bu, alhamdulillah jika Bu Latifani sudah membuka penilaian, rubrik penilaian di LMS sehingga bisa Bu Latifani jadikan pedoman sebagai hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dalam proses coaching besok. Bu Latifani, dalam melakukan proses coaching ini saya sebagai pengamat itu akan mengamati mulai dari kegiatan pra-supervisi, kegiatan observasi ketika besok Bu Latifani melakukan proses coaching secara langsung dengan Bu Jasmi, dan yang ketiga sebagai umpan balik atas proses coaching yang dilakukan Bu Latifani kepada Bu Jasmi, saya juga akan melakukan kegiatan pasca observasi. Jadi untuk menilai apakah proses coaching tersebut berhasil atau tidak,
besok saya akan menemani Bu Latifani hingga proses akhirnya. Bu Latifani, dalam proses kucing besok itu kira-kira Bu Latifani sudah memahami penilaian yang seperti apa yang akan diberikan oleh Bapak Fasilitator kepada kita besok? Alhamdulillah sudah, Bu. Iya, jika sudah, di sini saya akan mencoba mengingatkan kembali, nggih Bu. Di sana, dalam ketiga proses tersebut, proses supervisi, proses observasi, dan proses pasca observasi itu ada 3 rentang nilai yang akan diberikan. Nilai 1 itu diberikan ketika kita tidak melakukan sama sekali strategi coaching dalam proses coaching yang Ibu lakukan dengan Bu Jasmi besok. Nilai 2 itu dilakukan ketika strategi-strategi coaching itu Ibu lakukan tetapi belum selesai atau tidak sepenuhnya dilakukan semua. Dan nilai maksimal, nilai 3 itu diberikan apabila Bu Latifani dapat menerapkan strategi-strategi coaching dengan baik dan lancar, nggih. Semua dilakukan. Apakah Bu Latifani siap untuk dapat memperoleh nilai sempurna? Siap, Bu, sangat siap. Iya, alhamdulillah. Ya. Terus berikutnya kan di rubrik penilaian ini itu ada penilaian kompetensi yang akan dikembangkan ya Bu. Kira-kira yang akan dikembangkan oleh Bu Latifani dalam proses coaching besok itu kompetensi apa, Bu? Dari kompetensi yang sudah ada. Saya ingatkan kembali, kompetensi yang akan kita kembangkan dalam proses coaching itu adalah 1, kehadiran penuh, mendengar aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot atau memberikan pertanyaan terbuka kepada coach agar coach dapat mencari dan menemukan solusinya sendiri. Kira-kira yang perlu Ibu Latifani kembangkan apa, Bu? Iya, Bu. Sebetulnya dari 3 kompetensi itu, yang pertama sebagai pendengar aktif, yang kedua sebagai kehadiran penuh. Saya sudah menguasainya, Bu, ketika kemarin menjadi coach dengan dengan teman sebaya saya. Nah, selanjutnya kompetensi yang di sini yang saya akan kembangkan adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, sehingga nanti saya akan menggiring Bu Jasmi untuk menemukan solusi atas permasalahan yang beliau hadapi. Iya Bu, wah sudah bagus sekali Bu proses persiapan yang Ibu lakukan. Jadi hal pokok yang akan saya jadikan dasar dalam melakukan observasi besok adalah bagaimana Bu Latifani dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, tentunya saja pertanyaan-pertanyaan yang terbuka yang dapat menggiring Bu Jasmi dalam menemukan solusi dari permasalahan itu sendiri, nggih Bu. Ya. Iya, Bu. Baiklah Bu, untuk melakukan observasi besok, kira-kira indikator pencapaian apa yang akan Bu Latifani tetapkan dan tujuan apa yang akan Bu Latifani kembangkan dalam proses coaching besok, Bu? Iya, yang pertama yaitu kompetensi kehadiran penuh, Bu. Di sini saya akan ada beberapa hal yang akan saya laksanakan yaitu dengan teknik stop dan mindfulness. Nah, saya akan mendengarkan dengan rasa, dengan hati, sepenuh hati saya apa yang akan disampaikan oleh Bu Jasmi terkait masalah yang dia hadapi. Kemudian saya akan menjadi pendengar yang aktif. Saya akan mendengarkan dengan sepenuh hati apa yang menjadi unek-unek Bu Jasmi agar dapat menggiring Bu Jasmi menemukan solusi atas permasalahannya. Yang ketiga, yaitu saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan tujuan yang akan dikembangkan dalam proses coaching besok. Di sini saya dapat mencatat
dari apa yang sudah Ibu sampaikan tadi. Bahwasanya yang menjadi pokok observasi saya besok adalah bagaimana Bu Latifani dapat melakukan kehadiran penuh saat proses coaching dengan teknik stop dan mindfulness yang sudah kita pelajari di modul sebelumnya. Dan Bu Latifani juga akan menjadi pendengar yang baik, pendengar yang aktif pada proses coaching tersebut, dan Bu Latifani akan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, pertanyaan terbuka untuk membantu Bu Jasmi menyelesaikan masalah yang dihadapi. Iya, Bu. Kiranya sudah cukup Bu pertanyaan-pertanyaan yang bisa saya gunakan sebagai pedoman dalam observasi besok, kegiatan observasi di proses coaching yang akan Ibu lakukan. Saya doakan semoga proses coaching yang Ibu lakukan besok dapat berjalan dengan lancar, Amin. dapat membantu Bu Jasmi menyelesaikan masalahnya, dan dapat memberikan yang terbaik untuk Bu Jasmi, agar Bu Jasmi dapat mengatasi permasalahan itu dengan apa yang sudah ada di diri Bu Jasmi sendiri. Terima kasih Bu Latifani, karena jam istirahat sudah habis. Saya izin untuk kembali ke kelas melaksanakan proses pembelajaran kembali. Saya izin pamit Bu Latifani. Terima kasih. Terima kasih kembali Bu. Terima kasih. Semoga besok saya kegiatan coachingnya dengan Bu Jasmi berjalan dengan lancar. Amin. Semoga besok proses pengamatan yang saya lakukan juga bisa berjalan dengan lancar dan bisa memberikan umpan balik yang positif kepada Bu Latifani dan Bu Jasmi dalam proses penyelesaian masalah tersebut. Iya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Latifani, Bu Jasmi, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Bu Putri. Sehat Bu. Alhamdulillah. Bu Fani, Bu Jasmi, saya meminta izin untuk mengamati proses coaching yang akan Bu Latifani dan Bu Jasmi lakukan. Apakah Ibu mengizinkan? Tentu Iya, Bu, saja. tentu saja. Iya, saya akan mengobservasi, saya akan melakukan pengamatan dari proses coaching ini dengan indikator yang sudah Ibu Fani tentukan di kegiatan pra-observasi kemarin. Selamat melakukan proses coaching. Warahmatullahi wabarakatuh Bu Fani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Jasmi. Hari ini kira-kira Bu Fani sibuk apa tidak? Alhamdulillah hari ini saya free Bu. Alhamdulillah. Begini Bu Fani, ada sesuatu yang ingin saya ceritakan kepada Bu Fani. Apa itu Bu? Ini terkait dengan murid saya Bu, kelas 4. Itu ada murid saya yang sampai saat ini itu sangat lemah sekali Bu. Kelas 4 ini belum bisa membaca, huruf saja itu masih lupa-lupa Bu, belum hafal. Oh iya. Berarti apa tujuan dari pertemuan kali ini Bu? Dari percakapan ini mungkin nanti saya bisa mendapatkan solusi dari Bu Fani tentang masalah yang saya hadapi ini Bu. Semoga setelah kita berbicara kita dapat menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi ini Bu. Iya. Lalu apa kira-kira penyebab dari masalah yang Bu Jasmi hadapi hari ini? Gini Bu, kemarin saya sudah mencoba untuk mencari tahu, mencari informasi ke orang tuanya. Ternyata anak ini itu menjadi pemurung dan sangat lemah, itu ada yang melatar belakangi Bu. Begini, ternyata ibunya itu terkena gangguan mental Bu. Oh iya. Kemarin itu malah anak ini itu tidak masuk lama Bu, 1 minggu. Terus saya mendatangi rumahnya, ternyata bapaknya bercerita kalau kemarin itu ibunya kumat dan hampir bunuh diri Bu, hampir gantung diri Bu. Saya juga terkejut Bu waktu itu. Ternyata
sudah lama hal itu terjadi dari anak itu kecil. Mungkin ya karena tekanan batin juga ya Bu ya, seperti itu karena ibunya sakit. Terus kemarin katanya ibunya dirawat di rumah sakit jiwa Bu akhirnya. Jadi menurut cerita bapaknya anak tersebut menjadi lebih murung, tidak mau sekolah gitu Bu. Iya, berarti dalam hal ini itu anak itu kurang perhatian ya Bu ya dari orang tua ya, terutama dari ibu. Karena ibunya itu mengalami gangguan jiwa ya, mungkin memang hal ini tuh dari masalah yang ibu hadapi. Selanjutnya rencana apa yang akan ibu lakukan untuk menyelesaikan masalah Bu Jasmi? Menurut saya karena anak itu saya rasa itu kurang perhatian ya Bu ya, kurang perhatian dari orang tua. Mungkin saya akan memberikan perhatian khusus kepada anak tersebut. Saya juga akan memberikan semacam les mungkin di luar pelajaran untuk membantunya supaya anak tersebut lancar membacanya, mulai dari pengenalan huruf lagi karena sekarang itu sudah kelas 4 tapi hurufnya itu masih bingung, apalagi antara B dan D Bu. Jadi nanti saya akan mulai dari awal lagi seperti kelas 1 langkah-langkah membaca seperti itu. Saya juga akan memberikan sebuah motivasi Bu kepada anak tersebut supaya anak tersebut itu bisa semangat lagi untuk sekolah meskipun dengan kondisi orang tuanya yang seperti itu Bu. Iya, seperti itu. Bagus sekali ya rencana Bu Jasmi untuk mengatasi masalah Bu Jasmi. Yang pertama tadi memberikan perhatian penuh, memberikan perhatian khusus kepada anak tersebut. Yang selanjutnya tadi apa Bu, memberi les privat ya, les privat kepada anak tersebut. Yang selanjutnya tadi memberikan apa? Perhatian dan motivasi. Nah, dari rencana-rencana Bu Jasmi yang akan Bu Jasmi lakukan, lalu komitmen apa yang akan Bu Jasmi lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Saya akan menjalankan rencana tersebut. Selain itu, saya juga akan konsultasi Bu kepada pihak yang terkait, misalnya seperti Puskesmas atau bidan desa Bu. Soalnya menurut informasi kalau anak usia kelas 4 itu belum bisa membaca, mungkin itu ada sebuah kelainan seperti itu. Kemarin saya sempat bertemu dokter seperti itu Bu. Mungkin selain perhatian, selain les, mungkin nanti saya akan konsultasikan kepada pihak terkait untuk permasalahan yang saya hadapi di kelas 4 ini Bu. Iya, terima kasih Bu Jasmi. Lalu bagaimana perasaan Bu Jasmi ketika bercerita dengan saya dan juga sudah menemukan solusi yang baik untuk permasalahan Bu Jasmi? Perasaan Bu Jasmi bagaimana? Alhamdulillah Bu Fani, saya sekarang menjadi lebih lega, lebih mantap untuk melaksanakan aksi saya, lebih mantap untuk melaksanakan rencana-rencana saya selanjutnya. Seperti itu Bu. Terima kasih ya Bu Fani ya. Iya, terima kasih Bu Jasmi. Mungkin ini juga menjadi pembelajaran bagi saya ya. Kasus Bu Jasmi mungkin juga akan saya jadikan pedoman untuk besok saya mempunyai kasus seperti Bu Jasmi. Terima kasih Bu Jasmi, kita sudah berbincang-bincang dan juga Bu Jasmi sudah menemukan solusi atas permasalahan yang Bu Jasmi hadapi. Semoga kita tetap sehat, kuat, semangat menjadi guru yang baik dan teladan bagi siswa kita. Amin. Terima kasih Bu Fani. Iya, sama-sama. Siap. Alhamdulillah proses coaching sore hari ini yang dilakukan Bu Fani dan Bu Jasmi berjalan dengan lancar. Setelah saya mengamati dan melakukan pengamatan berdasarkan rubrik yang sudah kita bicarakan, diskusikan kemarin waktu observasi, maka saya dapat memperoleh banyak hal dari proses coaching yang Ibu lakukan di sore hari ini. Iya. Yang pertama, dari praktek coaching sore hari ini sesuai dengan model Tirta yang sudah kita praktikkan saat coaching kemarin,
Ibu Fani sudah dapat mengatasi masalah dengan baik dengan model Tirta tadi. Iya, alhamdulillah. Bu. Yang pertama, saat menentukan tujuan coaching sudah jelas, sudah disampaikan secara jelas dari coach ke coachee. Kemudian diidentifikasi masalah, pertanyaan-pertanyaan yang diberikan coach itu juga merupakan pertanyaan terbuka dan mampu memberikan tanggapan sehingga coachee ini dapat menguraikan apa penyebab dari masalah tersebut. Yang ketiga, untuk rencana aksi yang ditanyakan oleh Bu Fani sudah mampu memberikan gambaran bagaimana Bu Jasmi mengambil keputusan sendiri dari melihat potensi-potensi apa yang Bu Jasmi miliki. Untuk tanggung jawab dan komitmen, Bu Fani sudah mampu mengarahkan Bu Jasmi untuk membangun komitmen dan sesuai dengan model Tirta tadi bahwa komitmen yang akan dilakukan itu mencakup kerjasama dengan orang tua, dengan kepala sekolah, rekan guru sejawat dan siswa tersebut. Bu Fani dan Bu Jasmi sudah menjadi coach dan coachee yang baik. Bu Fani sudah menerapkan